Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kita lanjut tutorialnya. Di project terakhir kita bahas sedikit tentang life cycle ya. Sorry, udah rekam belum? Udah ya? Oke, terakhir itu kita bahas tentang life cycle, yaitu pertama tentang layouting, yang kedua tentang view model. Ini kita udah bahas view model, dan terakhir kita udah bahas tentang view binding. Itu di activity-nya ada binding ini. Nah, hari ini kita bakal bahas sedikit tentang recycler view. Mungkin materinya udah pernah dibawain di study group ya. Mungkin sekarang kita bakal coba coding from scratch gitu tentang recycler view. Aku kasih sedikit gambaran tentang recycler view itu seperti apa. Jadi recycler view itu adalah cara untuk kita menampilkan list di sebuah aplikasi gitu. Kayak listnya itu bentuknya kayak gini ya. Bisa secara berurutan vertikal gini atau dibikin grid juga bisa. Grid itu kotak-kotak, terus ada staggered view, terus staggered grid. Nah, ini kalau kalian lihat, oke, kurang lebih kayak gini ya, staggered layout. Jadi besar kecilnya si layout gridnya ini beda-beda. Itu kayak gini ya. Nah, ini staggered. Ini biasanya dipakai di galeri atau dipakai di seringnya nampilin gambar gitu kayak gini. Staggered. Nah, jadi bentuk layoutnya itu bisa beda-beda, tapi di sini aku bakal coba contohinnya itu dalam bentuk list kayak gini ya. Ada dua jenis, kalau di Android itu ada list view sama ada recycler view. Nah, kalau list view tuh sebenarnya dia nge-generate itemnya itu semuanya. Misalkan ada 100 item gitu ya. Si Androidnya bakal generate item sama layoutnya itu satu-satu sampai 100 gitu. Jadi tugasnya kita kalau scroll ya tinggal ditampilin aja. Cuma kalau recycler view beda lagi. Namanya aja recycler ya. Jadi si layout yang eh, nggak kepake nantinya kalau udah di scroll ke atas itu bakal dihilangin atau di destroy dan bakal diganti sama eh, item yang dibutuhin. Contohnya gini ya. Jadi dalam satu layar tuh dia cuma nampilin berapa ini? 8 gitu ya. 8 item. Nah, nanti layout yang atas tuh kan nggak dipakai ya. Nanti bakal di reuse di bawahnya ini. Jadi singkatnya, recycler view itu adalah cara menampilkan banyak item secara efisien. Jadi nggak bakal banyak makan resource si device-nya. Gitu. Nah, kalau mau baca-baca, itu ada di sini ya. Bisa copy linknya di developer Android tentang recycler view. Ini kalau kalian bisa baca, sini udah lengkap sebenarnya. Baca satu-satu. Nah, layoutnya ini bisa dilihat, bisa linear layout. Jadi layout secara berurutan, atau bisa bentuknya grid, atau bisa bentuknya stagger. Nanti kita cobain implementasiin konsep adapter di sini, dan juga view holder. Tuh, oke. Kita lanjut aja ke projectnya. Ini kan baru ada satu main activity ya. Jadi kalau di launch aplikasinya, sorry, kita lihat deh. Aplikasinya yang latihan layouting ini. Oke, ini terakhir ya, latihan layouting kayak gini. Kalau kita ketik nama, kayak gini. Cuma idenya sekarang aku bakal pindahin si layout yang ini ke page baru gitu ya. Nanti setiap kita launching aplikasinya, itu cuma nampilin tombol-tombol. Misalkan kalau di fitur ini ya, project pertama yang kita buat,
ke page layouting misalkan atau page life cycle. Nah, nanti kalau di bawahnya ada satu tombol lagi buat ngarahin ke page recycler view gitu. Ya, mungkin pindahin dulu ya. Atau bikin ini dulu deh, bikin package. Kan ada feature gitu. Ada feature yang pertama kemarin kita bahas life cycle, dan nanti bakal kita bahas tentang recycler view. Oke, pertama di life cycle kita bikin activity aja. Ini life cycle activity ya. Di finish. Oke, sama kayak yang di sini ya. Kita bikin view model sama bikin bindingnya. Kita bikin view model dulu. Life cycle view model. Isinya samain kayak yang sebelumnya. Ini extend view model. Terus di sini punya data apa aja? Punya nama ya. Ya, punya nama. Di sini bikin kayak kemarin. Private file view model. Tipe datanya apa? Life cycle view model. Ya. Bikin kelas binding layoutnya. Binding, tipenya. Lihat ya, life cycle activity, berarti activity dulu ketiknya. Nah, ada life cycle binding. Yang diisi, binding, activity life cycle binding, in flat pakai layout, dan flatter. Di bawah tinggal returnnya si binding, ambil rootnya. Oke. Ntar di sini tinggal kopas saja dari main activity-nya. Terus pindah, jangan lupa ya, pindahin layoutnya. Nah, ini di cut aja, pindahin ke sini. Oh, yang ditutup aja deh. Oke, constraint, benar udah. Tinggal di paste aja. Kasih padding. 14 density pixel. Oke. Harusnya udah nggak error. Nah, karena di main activity-nya kosong, kita tambahin button ya, buat navigasiin ke activity life cycle. Buttonnya di match parent aja, si ID gitu. ID to life cycle. Text-nya life cycle. Oke, gini aja. Ini jangan, bagaimana ya? Oh, gini aja deh. Bikin linear layout. Karena bakal bentuk list ya. Jadi match parent aja. Orientasinya vertikal. Masukin buttonnya ke dalam linear layout. Nah, kayak gitu ya. Tapi kita mau pingin ini di tengah. Ini boleh pakai constraint atau boleh pakai relatif ya. Jadi contoh pakai relatif aja. Di sini tambahin center in parent. True. Nah, bisa kayak gini. Nanti bikin tombol lagi satu, itu buat navigasiin ke fitur yang bakal kita bahas, yaitu recycler view. Recycler view. Kayak gini ya. Kasih margin biar nggak mepet.
Oke, habis itu di main activity-nya, view modelnya hapus aja ya. Karena nggak ada data yang kita simpan, nih dia hapus aja. Di delete. Jadi kita nyisain bindingnya aja. Nah, bindingnya nggak usah dihapus. Yang ininya nggak usah dihapus. Nanti kita set tombolnya ini, kalau diklik, itu bakal to life cycle activity. Nah, ingat ya, untuk perpindahan halaman activity, itu pakai satu fitur yang namanya intent. Intent dari mana? Berarti dari this activity-nya ke life cycle activity class.java. Kalau diklik langsung start activity-nya. Pas si intentnya. Kayak gitu ya. Ya, jadi nanti pindah ke life cycle activity, nanti bakal nampilin semua fitur yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini recycler view, kita bakal bikin activity baru. Ini yang bakal kita bahas sekarang ya. Activity, pakai yang empty aja. Recycler view, activity. Oke, karena nanti kita tuh bakal nampilin list kayak gini ya. List. Jadi kita bakal siapin dulu yang pertama datanya. Data apa sih yang mau kita simpen di list ini? Aku coba kasih. Bentar. Ini masih ada error ya? Oh, ada error. Nah, sebelum kita masukin resource-nya, bikin dulu aja binding-nya. Set init var, binding gitu ya. Activity, recycler view binding. Diisi dulu bindingnya. Yes, sorry. Nah, di sini biar R-nya nggak usah di-input dulu lah. Nah, udah. Oke, close dulu aja. Nah, nanti kita di sini tambahin ya. Di activity recycler view itu tambahin yang namanya recycler view. Kayak gini ya. Ini match parent, hack-nya juga di match parent aja. Itu dikaitin semuanya. Kalau misalkan malas gitu, ini isinya kan cuma recycler view aja. Bisa diganti pakai relative layout, tapi tambahin di sininya itu center in parent. Di tengah-tengah. Dari sini tinggal tambahin ID-nya. Cycler view. Udah, ini aja yang bikin. Di situ kita masukin dulu nih resource yang mau ditampilin apa aja. Itu ada di values di sini. Ambil yang string. Nah, ini udah aku siapin sebelumnya. Sebentar, kita kopas dulu. Oke, jadi contohnya gini ya. Nanti di dalam itemnya itu bakal ada nama pahlawan, terus ada deskripsinya, sama ada fotonya. Nah, buat fotonya kalian bisa coba tambahin ya. Itu ke resource manager, kalau mau nambah sendiri tinggal ditambah import drawables. Nah, nanti ini kalian
tambahin gambar kalian sendiri. Bentuknya bisa PNG, bisa SVG juga. Tuh kalau mau nambahin manual. Cuma sebelumnya udah aku siapin, jadi tinggal di kopas aja sebentar. Guys. Oke. Nah, jadi ini gambar-gambar pahlawannya yang nanti bakal ditampilin di recycler view. Oke, habis resource-nya disiapin nih, kita bikin itemnya. Maksudnya nah ini nih, satu item nanti desainnya mau kayak gimana sih? Nah, cara bikinnya gampang. Di sini tinggal di bagian layout ya. Ini ditambahin layout resource file. Saya tinggal bikin item pahlawan misalkan ya. Pahlawan. Nah, item pahlawan. Sini aku pakai constraint aja. Tapi width-nya match parent bener. Tapi height-nya jangan match parent. Di wrap content aja. Terus aku kasih padding sekitar 12 density. Terus aku mau tambahin gambar nih. Ada gambar tadi, gambar pahlawan ya. Itu aku kasih, bentar. Kasih lebarnya itu 90. Tingginya juga 90. Ini bebas ya tentuin mau tingginya berapa. Sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Aku kasih ID misalkan. PP pahlawan gitu ya. Pahlawan. Foto aja deh. Terus aku kasih contoh source-nya. Itu pakai color black aja. Ini buat placeholder aja ya. Jadi buat previewnya kayak warna hitam ini. Oke, karena pakai constraint layout, jangan lupa harus dikaitin atasnya ke parent, terus kirinya. Left to left, parent. Sama bawah deh. Biar ke tengah, parent. Ya udah. Secara vertikal udah dikaitin, secara horizontal juga udah. Cuman ini biar nggak di render, kalian bisa pakai tools ya. Tools gitu. Tapi buat pakai tools ini harus dideklarasiin di sini. Tools. Maksudnya tools ini apa? Jadi tools ini dipakai ketika development aja. Nih contoh ya, ada text, misalkan aku bikin text view. Kasih ID, nama pahlawannya ya. Nama pahlawan. Terus pakai tools, text gitu. Hilmantaris M. Ini maksudnya tools tuh, jadi si teks Hilmantaris ini bakal muncul buat development aja, buat preview ini. Jadi kalau nanti kita run aplikasinya, kalau pakai tools ini, dia nggak bakal tampil teksnya. Nah, beda sama kalau pakai Android. Nah, nanti kalau dijalanin aplikasinya atau di run gitu ya, dia bakal muncul nama Hilmantaris Mutakin. Tuh, karena ini buat preview aja gitu, jadi pakainya tools. Sorry. Oke. Buat nama pahlawan, aku kasih text stylenya bold. Terus text size-nya di lebih besar, 16 SP. Terus tinggal dikaitin deh. Topnya kemana? Topnya ke atas gambar aja ya. Terus left-nya, sorry. Nanti nama pahlawan itu ada di pinggir ya, ada di sini. Jadi si nama pahlawan bagian kirinya bakal dikaitin ke bagian kanan si gambar.
Berarti constraint left to right dari si foto pahlawan. Nah, jadi kayak gini. Udah, ini tinggal dipakein margin. Uh, 12 density pixel. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Oke. Buat ngehandle kalau namanya terlalu panjang gitu ya, udah aja kasih max lines. Jadi si teks ini cuma allow satu baris aja. Oke, habis nama pahlawan, ada satu lagi, kasih deskripsi si pahlawannya. Deskripsi pahlawan ini. Terus aku kasih contoh teksnya. Tulis teks lagi. Nah, ini panjang. Oke, ini kan nanti mau dikaitin di bawah nama, terus di samping kanannya gambar. Jadi buat topnya kita kaitin ke bawah dari si nama pahlawan. Terus bagian kirinya kaitin ke kirinya si nama juga deh. Nah, mungkin ini. Nah, ini kan tembus nih. Tuh kepotong ya. Jadi yang bagian kanannya juga harus dikaitin ke bagian kanan si parent. To right of parent. Loh, oh iya. Ini kalau misalkan kayak gini ya kasusnya. Jadi yang kirinya udah dikaitin, kanan udah dikaitin, tapi dia overflow, masih tembus kayak gini. Ini width-nya ini diganti nih dari wrap content jadi 0 density pixel. Nah, ini dia bakal nyesuaiin, dia bakal stretch sesuai layout yang ada gitu. Oke, good job. Di sini tinggal kurang margin ya, margin topnya anggap aja 8 pixel. Oke, 8 pixel, terus max lines-nya. Ini kan kepanjangan ya, nggak jadi bikin pendek lah. Sebagian aja. Udah pakai max lines-nya 3 baris aja. Ya, ini cuma preview aja gitu. Oke, mantap, udah sesuai ya layoutnya. Ini bagian gambar, ini bagian nama, ini bagian deskripsi. Ini layoutnya kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang, sorry. Setelah bikin layout kayak gini, bikin yang namanya modelnya atau representasi objeknya ya. Di sini kan objek pahlawan tuh ada 3 komponen ya, ada gambarnya, ada nama, ada apa namanya, deskripsi. Nah, kita bikin model di sini. Kalau di Kotlin, yang namanya pahlawan, Kotlin pakainya data class buat representasi objek gitu ya. Data class-nya. Nah, si pahlawan ini punya apa aja? Dia kan punya foto ya. Nah, fotonya ini tipe datanya integer. Karena kalau kita ambil resource di drawable itu, dia pakainya ID ya. Dan ID itu representasinya integer. Kalau di drawable. Kalau misalkan bentuk gambarnya link URL gitu ya, kalian tinggal pakai string aja. Tapi karena kita mau ambil pakai drawable, biar nanti nggak pakai library lagi ya loadnya. Kalau misalkan fotonya URL, itu mau gak mau kalian harus pakai library, ya namanya Glide. Atau ada Picasso juga namanya. Picasso. Nah, pakai library ini buat load gambar dari URL. Sorry.
Picasso Android. Nah, aku biasanya pakainya glide ini ya. Jadi nanti tinggal implementasiin ini di Gradle-nya, nanti cara pakainya tinggal ini, glide with, konteksnya di mana, terus load URL-nya ke view mana. Cuma kalau di drawable, gambarnya nggak usah pakai library. Oke, habis foto ada nama, tipenya string, sama ada deskripsi, tipenya string juga. Udah ya, kayak gini. Pahlawan. Tuh. Habis itu, sekarang baru bikin yang namanya adapter. Itu jangan dulu adapter deh. Kita bikin dulu listnya. Jadi array list gitu. Wait. Oke, aku pakai bahasa Inggris di sini ya. Misalkan aku punya heroes gitu. Heroes gitu. Dia tuh adalah fungsi yang ngembaliin return array list dari heroes. Ini contoh nama fungsinya apa ya? Prepare heroes item. Ini deh. Atau prepare heroes aja deh. Oke. Bikin function. Dia ngembaliin list dari pahlawan. Objek yang udah kita buat tadi ya. Yang pahlawan ini. Dia bakal ngembaliin list dari pahlawan. Ada apa aja. Aku bakal kasih di sini namanya results. Yaitu array list dari pahlawan. Array list of ini. Nanti kalau udah selesai prosesnya, dia bakal kembaliin si hasilnya. Nah, prosesnya apa aja? Kita ambil nama itu ya. Data nama dari si string array. Nah, kita bakal ambil nama ini. Caranya data nama gitu ya di sini. Ambil resource-nya. Ini kan ada resource ya. Ini termasuknya resource. Ambil string array. ID-nya apa? r.array. Nah, ini kalau merah gini tinggal alt enter import. Nah, di sini ada ID-nya, ada data nama. Ini sesuai sama yang ada di sini, data name, data description, terus ada data foto nanti. Terus ada data deskripsi, get string array, data description. Nah, cuma yang ini beda nih. Yang foto, data foto. Nah, di sini ambilnya obtain type array. Karena ada di drawable ya. Tinggal di r.array-nya apa? Data foto. Nah, ini bisa beda karena lihat kalau di stringnya ya. Kalau yang lain tuh string array, nah ini cuma array aja. Yang itemnya itu ID dari si drawable-nya. Gitu. Oke, ini ada warna abu gini, biarin aja. Atau kok biar kalian gak risih gitu, tinggal di alt enter, tambah recycle with annotation. Udah jadi hilang gitu. Habis itu, nah data-data ini kan masih pisah-pisah ya. Data nama, ini listnya, ini data deskripsi, ini listnya, data foto. Nah, di sini kita mau konstruk ke bentuk objek. Ke bentuk objek. Dan di hasil objeknya dimasukkan ke dalam array list gitu. Ini. Nah, di sini caranya tinggal pakai for. Ambil aja itemnya, atau jangan deh, index gitu ya.
index in. Nah, pilih aja salah satu karena data nama, data deskripsi sama data foto itu jumlahnya sama ya. Di sini ada 10. Jadi tinggal ambil data nama deh. Ambil indices. Indices tuh kalau di Python tuh range ya. Range-nya dari berapa sampai berapa gitu. Oke, habis itu tinggal bikin pahlawan nih. Objek pahlawan, kita set namanya. Pakai data nama, ambil indeks ke i. Deskripsinya ambil indeks gitu. Sorry, ini bukan i, tapi indeks. Sama ada foto. Itu pakai, oh ini. Data foto, get resource ID gitu. Pakai ambil posisinya. Sorry. Posisinya tuh pakai indeks. Gitu. Maksudnya ada satu parameter lagi. Dan satu. Udah, kayak gini ya. Habis itu bikin, sorry. Nah, ini objek pahlawannya udah kebentuk di sini. Nah, nanti pahlawan ini tinggal di push aja, masukin ke si resultnya ini. Caranya tinggal results, tambahin elemen pahlawan. Udah. Oke, ini sebenarnya proses buat ambil resource. Ini resource-nya itu nanti dalam real implementation itu bisa beda-beda ya. Bahkan bukan dari string array ini. Bisa dari kita ambil dari API atau bisa dari local database. Ya, nanti kita practice di responsi atau video selanjutnya. Ini contohnya ambil dari local data gitu, pakai drawable, layout, semua values. Values, string, sama drawable. Kayak di OnCreate, anggap kita udah punya data heroes-nya atau pahlawannya. Habis itu kita bikin adapter nih. Ini agak susah. Adapter pahlawan. Oke, buat adapter agak panjang ya. Perhatiin baik-baik. Nah, si adapter pahlawan itu harus implementasiin atau extend kelas recycler view. Recycler view ya, yang widget implementasi adapternya. Nah, di sini ada harusin bikin view holder. Jadi bikin kelas baru di dalam kelas adapter, kelas view holder gitu ya. Nanti implementasiin recycler view holder. Gitu. Jadi setiap bikin adapter itu ada inner class-nya, ada class view holder-nya. Tugasnya apa? Kalau tugasnya view holder ini buat ngeset si datanya. Jadi data yang udah ada di list tadi bakal dimasukin ke dalam item list-nya, itu di view holder. Nah, dibikin parameter dulu, sorry di sini ada view-nya. Nah, view-nya sama kayak yang activity tadi, yang binding. Nah, karena di sini tadi layout-nya ada item pahlawan di sini ya. Oke, item pahlawan berarti kita ketik item pahlawan binding. Item pahlawan binding. Di sini tinggal dipas si view, ambil root-nya. Oke, buat view holdernya udah selesai, tinggal dimasukin ke sini. View holder, di spesifikin adapter pahlawan, view holder. Oke, kayak gini ya. Oke, kalau udah kayak gini udah bener ya. Nah, tinggal ada yang merah di sini. Kalau ada yang merah, tinggal di Alt Enter aja. Implement members. Pilih semua fungsinya. Nah, jadi struktur adapter tuh kayak gini.
ada view holder, class view holder, ada 3 fungsi yang harus diimplementasiin. Tuh. Sama ada satu lagi sebenarnya. Ini satu fungsi ya. Fun buat set datanya. Sorry. Set data. Nah, set data itu apa? Jadi nanti kita bakal masukin data pahlawannya ya di sini. Jadi ada data pahlawan, list dari apa tadi? Pahlawan. Bikin atribut di sini. Heroes gitu ya. Tipenya array list dari pahlawan. Ini tinggal array list of. Nanti di sini tinggal di set nih. Berarti this.heroes sama dengan data. Kenapa nih? Parah. Oh, sorry. Ini tipenya list sama array list beda ya. Oke, berarti ini tipenya list saja. Tapi implementasinya bisa pakai array list of. Nah, setiap datanya diubah gitu. Ingat ya, di sini tuh harus dinotify si adapternya. Harus dikasih tahu, adapter, ini ada data yang berubah. Nanti refresh ya si adapternya. Pakai fungsi yang namanya notify data set change. Ingat kalau kuning lagi tinggal ditambah annotation aja di sini. Udah selesai nih, ini buat set data. Otomatis kita udah punya data heroes-nya di sini ya. Nah, yang dilakuin biar mempermudah kalian memahami codingan ini, di sini ada get item count ya. Berarti dia bakal ngembaliin si jumlah heroes-nya ada berapa. Udah, tinggal di size aja. Kayak yang atas, yang on create view holder, itu dibuat ini fungsinya buat apa ya? Ngembaliin view holder. Lihat ya di sini tipe balikannya itu view holder. Dia tinggal ketik return view holder. Nah, di view holder kan butuh ini ya, butuh item pahlawan binding. Nah, ini tinggal ketik aja item pahlawan binding inflate pakai layout inflator. Nah, from-nya ada si parent di sini. Parent ambil konteksnya. Terus ambil parent-nya. Terus false. Udah, gini aja. Item pahlawan binding di inflate. Nah, ini pakai layout inflator. Ini buat ambil konteksnya. Ini buat ambil parent-nya, view group-nya. Terus attach to parent-nya di false-in aja. Oke, buat concrete view holder udah selesai. Nah, tinggal di sini. On-bind view holder. Nah, ini buat ambil posisi si heroes sama layout-nya. Jadi nanti kalau heroes yang udah diambil di posisi sekian gitu, nanti bakal di-set ke layout-nya. Caranya yang pertama bikin function dulu. Function bin item. Ini bebas ya, nama fungsinya apa aja. Tipenya di sini ada pahlawan. Oke. Ini set data ke dalam item layout. Berarti di sini, nah biar view-nya ini bisa dipakai dalam fungsi gitu. Jadi kita tambahin file aja. Udah, ini tinggal ketik aja view titik, tuh kan ada ya. Nama pahlawan, ambil teksnya, di set ke pahlawan nama. Tuh. Di sini ada deskripsi pahlawan, ambil teksnya, jadi pahlawan deskripsi. Ada satu lagi buat gambar, itu tinggal ambil foto pahlawan,
Kita set image resource-nya pakai pahlawan foto. Nah, gini ya. Ini set image resource tuh bakal ambil ID dari si drawable-nya. Oke, di sini tinggal implementasiin fungsinya. Di sini udah ada holder ya. Sini holder, ambil bind itemnya, ambil heroes, ambil posisinya. Position. Tuh. Jadi setiap pahlawan yang diambil posisinya itu bakal di-set ke dalam layout view holdernya. Itu kurang lebih. Oh, ini bisa pakai private ya. Private file. Nah, gini. Oke, udah. Kelas adapternya udah selesai. Kurang lebih kayak gini. Kelas adapter. Jadi nanti kalian harus, kalau ada satu list gitu ya, list kayak gini, ya bikin satu adapter. Terus ada kalau list yang lain yang bentuknya beda, bikin adapter lagi. Sesuaiin sama banyaknya list kalian. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal implementasiin di sini. Oke, di sini bikin adapternya dulu ya di atas. Private. Sorry, let init var. Adapter. Tipenya adapter pahlawan. Nah, di sini bikin adapter nih. Jadi adapter itu adapter pahlawan. Ini bikin adapter pahlawan. Terus adapternya panggil fungsi set data pakai yang heroes ini. Heroes. Udah. Adapternya udah selesai dibikin. Sekarang tinggal set ke implementasi adapter dalam recycler view. Oke, langsung aja ambil pakai binding ya. Recycler view yang pertama set dulu layout manajernya. Nah, layout manager tuh kalau kalian lihat di dokumentasi. Nah, layout manajernya pilih ya. Mau grid atau linear layout atau staggered. Tapi karena kita tadi ngedesain itemnya, nah itu kayak gini ya. Berarti itu bentuknya list. Kalian bisa pakai linear layout manager. Pas si konteksnya. Langsung diimplementasiin adapternya. Nah, ini adapter. Atau biar gampang kebacanya diubah aja ya sini. Kalau mau variabel tinggal refactor rename adapter pahlawan. Oke, biar nggak pusing ya. Adapter pahlawan. Di set adapter pakai adapter pahlawan. Ada satu lagi yang mau aku tambahin. Sini udah selesai sebenarnya. Tambahin misalkan di adapter pahlawan. Kalau misalkan si itemnya ini nanti diklik sama si user. Kalau diklik dia mau ngapain sih? Nah, ini kalau diklik, jika item diklik, ambil view-nya, ambil root-nya. Maksudnya root tuh ini ya, satu layout kayak gini full. Nah, ini root-nya nih, constraint layout. Parent-nya lah gitu. Terus kalau diklik, nih, set on click listener, aku mau bikin toast. Pas si view, root, ambil konteksnya. Terus data apa aja yang mau di toast atau yang mau ditampilin. Aku mau tampilin nama pahlawannya aja deh. Pahlawan namanya. Atau kalian mau setiap itemnya diklik pindah ke
ke halaman lain tuh bisa ya. Bisa juga. Nanti tinggal pakai intent aja. Intent kayak yang di main activity. Nah, kayak gini. Itu bisa-bisa aja. Tapi di sini contohnya aku cuma mau di toasting aja, ditampilin pakai pop up. Oke, udah. Codingannya selesai harusnya. Oh, sama restu lagi. Nanti aku mau tambahin tombol back gitu ya di sini di kiri atas. Kalau udah masuk ke page recycler view ini. Ini opsional aja, mau ditambahin mau enggak apa-apa. Tambahin tombol back. Itu caranya tinggal support action bar, set display home as available ini true. Nanti di setting nih kalau navigate up-nya diklik berarti kita jalanin fungsi back. Dah, gitu aja. Oke, kita run. Oke, launch-nya sukses. Ini tes dulu ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Terus ada error nih. Find explicit activity. Have you declare? Oh, oke. Setiap activity ya. Sorry. Setiap activity itu harus terdaftar di manifestnya. Nah, di sini error kan. Karena salah nih. Harusnya ada di package, lifecycle, sama recycler view. Oke, kalau di recycler view berarti nah, harusnya gini ya. Feature recycler view. Lifecycle juga sama. Tuh. Nah, hampir lupa nih di sini baru di set life cycle-nya doang, tombol life cycle. Tambahin nih to recycle view-nya, kalau diklik dia bakal pindah ke recycler view. Tambahin intent, terus di start. Udah, oke. Di run lagi. Nah, ini kalau diklik life cycle-nya, ini sama kayak yang tadi ya. Lalu kan. Oke, ini nggak berubah. Kalau di rotate, masih tetap normal semuanya. Sekarang recycler view. Nah, kayak gini guys. Kalau udah jadi kayak gini ya. Jadi ada gambarnya ditampilin, terus ada nama sama ada deskripsinya. Mana? Adapternya mana? Oh ini. Nah, ini fungsinya. Ingat ya, kalau ada fungsi ini, nah ini coba deh diklik. Kalau diklik, nah muncul nih toastingnya. Sutomo. Nah, kalian bisa bikin eh, variasi lain, misalkan bikin detail dari pahlawannya. Ya tinggal diklik, terus intent ke halaman detail gitu. Boleh. Bisa-bisa aja. Buat recycle review gitu aman ya.
Kalau kalian masih bingung codingannya, kalian bisa lihat GitHub-ku. GitHub ada di repository harusnya. Simple. Nah, itu ada di sini, list view. Ada deskripsinya ini ya, buat list view sama reservoir view. Ini codingannya kurang lebih sama kayak gini. Ya mungkin segitu aja buat tutorial recycle view. Semoga bermanfaat.